langsung aja lah ya. Nggak usah ini aku tadi udah kerjain soal ini, semoga benar ya. Jadi ini soalnya katanya ada suatu sistem terdiri dari 3 komponen 1, 2, 3 yang dipasang secara seri gitu. Terus tentang biaya sama keandalannya, tapi pakai probabilitas, keandalannya ada di tabelnya. Nah kita punya dana 8 nih ya, anggap 8 juta lah gitu. Nah katanya di sini kalau misal ini cara bacanya, kalau misal komponen 1 itu jumlah unitnya yang dipasang paralel ada 1 buah, itu butuh biayanya 2 juta, keandalannya 0,5 atau 50%. Nah kalau misalnya komponen 1 dipasang 2 unit, nah biayanya jadi 3 juta, keandalannya jadi 0,6 gitu cara bacanya. Satu pokoknya semuanya dibaca gitu. Nah katanya pertanyaannya, dengan menggunakan backward dynamic programming model, tentukan jumlah unit paralel yang dipasang pada tiap komponen yang maksimumkan keandalan keseluruhan. Jadi kayak komponen 1 butuh berapa unit yang dipasang, komponen 2 butuh berapa unit yang dipasang, komponen 3 butuh berapa unit yang dipasang, biar keandalannya maksimum gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa langsung kayak ya udah komponen 3 pasang 4, komponen 2 pasang 4, komponen 1 pasang 5, nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya dananya cuma 8 satuan doang. Jadi nggak bisa kan kalau misalnya komponen 1 pasang 4 semua, itu kayak 5 tambah 4 tambah 6 itu udah 15 satuan, 15 juta gitu. Jadi kelebihan, jadi nggak bisa. Karena sekarang pakai ini dynamic programming ini. Nah, kita step pertama itu kalau ngikutin di PPT ya, yang PPT yang kamu kasih tuh, definisiin tahap, status, sama keputusan. Nah, pertama ada tahap. Tahap di sini tuh maksudnya komponen gitu. Komponennya berarti di sini kita ngerjainnya yang pakai tabel-tabel itu ada 3 tahap karena ada 3 komponen. Dimulai dari yang paling akhir yaitu komponen 3. Nah, terus ada status. Status nih itu kayak constraint-nya gitu loh. Di sini constraint-nya atau kendalanya tuh biaya ya. Jadi di sini statusnya biaya, mana S1 tuh biaya yang tersedia untuk tahap N sama dengan 1, 2, dan 3. Misal S1 tuh yang di awal-awal. S1 tuh misal masih kosong nih, belum ada yang dibeli nih. Dan yang kita punya S1-nya 8 satuan. S2 S2 kenapa cuman N sama dengan 1 dan 2? Karena dananya tuh udah dipakai buat yang tahap 3 gitu loh. Nah S3 dana berkurang lagi kan, N sama dengan 3, karena dananya udah dipakai buat tahap kedua gitu. Jadi makin kesini makin berkurang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada 4 tahap, di sini ada S1, S2, S3, S4. S1-nya tersedia untuk tahap 1, 2, 3, 4, S2-nya tahap 1, 2, 3, S3-nya tahap 3, 4. Ini salah, ini harusnya 2 dan 3 nih. Sorry, ini harusnya 2 dan 3 nih. Salah, ini harusnya 2 dan 3. Bener, S2 soalnya 2 dan 3. Kayaknya aku kirim juga salah deh. Sebentar ya guys. Kita lihat. Oh iya, 2 dan 3. Salah tulis itu tadi. 2 dan 3. Nah, kayak gitu. Nah, keputusan ini apa? Keputusan tuh yang di sini. Ada berapa unit yang bakal kita pasang? Kalau misalnya berarti X1, berarti ada berapa unit komponen 1 yang dipasang. Kalau X2 ada berapa unit komponen 2 yang dipasang. Kalau X3 ada berapa unit komponen 3 yang dipasang. Nah, gitu. Nah, yang ini step 2 nih agak ribet sedikit sih. Cuman mending biar nggak pusing langsung kerjain ke tabelnya gitu loh. Mending pahamin tabelnya langsung gitu. Nah, pokoknya di sini ada pertama fungsi transisi. Fungsi transisi ini pertama itu fungsi biayanya tadi ya, yang S2 gitu. Nah, ini pokoknya apa dulu aja. S2 sebenarnya S1 min C1 X1. Nah, aku mau jelasin di bagian C1 X1 ini apa nih gitu. Nah, C1 X1 itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk memasang X atau berapa unit komponen 1 secara paralel. Misal di sini kamu pilih X1-nya sama dengan 2. Berarti C1X1 artinya adalah biaya yang dibutuhkan untuk memasang 2 unit komponen 1 secara paralel. 2-nya ini dari mana? 2-nya itu kan X1-nya sama dengan 2. Jadi ini kayak C1 2 gitu. Ini C2.
komponen satunya ini dari mana? Satu tuh dari C1 ini. Nah kalau misal C2X2 terus X2 nya sama dengan 3, berarti biaya yang dibutuhin buat masang 3 unit komponen 2 secara paralel. 3 unit itu X2 sama dengan 3 nih, 3 yang ini. Kok komponen 2? Karena di sini C2. Makanya komponen 2. Nah, karena habis itu fungsi pengembalian. Nah, karena di sini fungsi itu di tabel itu probabilitas ya, di sini probabilitas, maka fungsi pengembalian itu kita pakai ini. Rn sama dengan Pn xn. Rn tuh ya hasilnya lah gitu ya, Pn tuh peluangnya, xn tuh kayak tadi ini x1, x2, x3 gitulah. Misal kita pilih n-nya 1 di sini, P1 P1 x1 gitu. Nah, x1-nya kan bisa ada 4 malah. P1 x1 tuh maksudnya peluang yang dimiliki oleh komponen 1 gitu. Kalau misalnya P1 x1-nya P1 x1 tapi x1-nya sama dengan 1, berarti 0,5. Karena kan peluang di komponen 1 yang dia dipasangnya 1 unit. Kalau P1 x1 dan x1-nya sama dengan 2, berarti 0,6. Kalau P1 x1 sama dengan 3 ya 0,7 gitu. Itu buat fungsi pengembaliannya. Nah, sekarang fungsi akumulasi. Nah, ini lumayan ribet yang ini. Dia tuh maksudnya probabilitas keandalan keseluruhan untuk tiap biaya dan keputusan jumlah unit yang dipasang hingga tahap N. Dia ada 2. Kalau misalnya N-nya sama dengan 1 dan sama 2, itu makanya rumus yang ini. Kalau misalnya N-nya sama dengan 3, itu makanya rumus yang ini, atau pakai rumus fungsi pengembalian ini. Nah, ntar jawabannya pas kerjaan soal deh. Nah, terus fungsi akumulasi optimal, itu rumusnya ini. Nah, ini gimana kerjanya? Lebih gampang pakai tabel. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya, ke step 3 nih. Perhitungan buat tahap 3. Tahap N sama dengan 3, atau perhitungan pertama kita ngitung yang komponen 3 dulu. Nah, di sebelah kiri, di sebelah sini, itu kita tulis S3. Ini apa? Ini kan tadi biaya yang kita punya buat bikin komponen itu ada 8 satuan ya. Makanya kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, sesuai fungsi akumulasi ini, Fn sama dengan Xn, karena ini tahap 3 berarti N-nya sama dengan 3 kan. Berarti F3, S3, X3. Sama dengan kalau N-nya 3, rumusnya ini P3, X3. Gitu. Nah, P3, X3. X3-nya ini kan kita lihat di sini deh. X3 berarti kita fokus ke yang sini aja, komponen 3 aja. Fokus ke sini aja. Yang 1 2-nya diabain dulu. Nah, terus X3-nya kan ada 4 ya. Kayak ada berapa unit pasang. Nah, kita lihat P3 X3 kalau misal sama dengan 1, berarti berapa? 0,6 kan peluangnya. Nah, kalau P3 X3, X3-nya sama dengan 2 yang dipasang, berarti 0,7 tuh. P3 X3 kalau X3-nya 3 berarti 0,8. Begitu juga P3 X3 kalau X3 sama dengan 4 berarti 0,9. Nah, kita karena gini deh, karena ini ada 4 pilihan ya, berapa unit dipasang dari 1, 2, 3, 4. Makanya kita buat ke samping dulu. Kalau misalnya X3 sama dengan 1, kalau misalnya X3 sama dengan 2, kalau misalnya X3 sama dengan 3, dan kalau misal X3 sama dengan 4. Nah, yang di atas tadi kan P ya. Nah, yang di sini itu C-nya atau biaya yang kita butuhin. C3 X3 kalau X3 sama dengan 1, artinya biaya yang kita butuhin kalau misalnya komponen 3 itu yang dipasang 1 unit berapa? Komponen 3 ya masa 1 unit, berarti biayanya 1 kan. Terus yang ini cara bacanya gimana? Biaya komponen 3 yang kita butuhin kalau misalnya komponen 3 dipasang 2, berarti 3 gitu. Terus yang ini biaya yang kita butuhin kalau komponen 3-nya dipasang 3, 4 kan, ini 4 tuh, 4. Itu juga kalau X3 sama dengan 4 kan 6. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya pertama aku mau jelasin dulu mulai ngisinya dari baris yang mana. Kan ini kenapa ada yang kosong nih ya, baru diisi di sini, baru diisi di sini gitu. Nah, pertama kita lihat si biayanya dulu. Nah, di baris ini, di kolom yang ini, di sininya 1, berarti baru ngisinya baru boleh di
S3 sembilan satu. Kalau di sini 3 berarti baru boleh isi di S3 sembilan tiga gitu. Gitu. Nah, sekalian kayaknya kita ngecek kerjaanku juga, takut ada yang salah juga aku. Nah, terus habis itu lanjutnya cara ngisi ininya gimana. Cara ngisi ininya tuh kan tadi udah mulai ngisi dari mana. Terus oh iya, kan ini tahap 3 ya, berarti kan fungsinya sih cuma P3X3. P3X3 berapa? 0,6 kan. Ya udah di sini isi 0,6, ke bawah juga sama 0,6 0,6 0,6. Terus di sini kalau di kolom kedua dia kan 0,7. Berarti dari baris ketiga tadi kita isi 0,7 ke bawah. Di sini 0,8. Berarti dari baris keempat kita isi 0,8. Terus di sini baris ke-6 kolom keempat itu mulai ngisi di baris ke-6 isi 0,9 dan 0,9. Nah, ini kenapa baru mulai ngisi dari sini? Ibaratnya gini loh. Pertama kita mulai dari 0. S3 itu kan biaya ya. Nah, sekarang biaya yang kita punya 0. Kita pengen masang berapa unit sih? Komponen 3 nih. Coba kalau kita punya biaya 0. Kalau masang 1 unit butuh biaya 1, nggak bisa dong. Kalau masang 2 unit butuh biaya 3, nggak bisa. Kalau masang 4 unit kalau masang 3 unit butuh biaya 4. Kalau masang 4 unit butuh biaya 6, nggak bisa kan? Berarti makanya coret semua. Nah, sekarang kita kalau misal punya biayanya 2 deh. 3 punya biaya 3. Kita punya biaya 3 nih. Pemasang 1 unit, masang 1 unit biayanya 1. Oh, masih bisa dong. Kita masih lebih dananya. Terus kalau misal kita punya dana 3 satuan, mau masang punya dana 3 juta, mau masang 2 unit. Kalau 2 unit tuh butuh 3 juta loh dananya, masih bisa kan? Kita masih punya 3 juta. Nah, kalau misal kita punya 3 juta, mau masang 3 unit. Ya, 4 juta butuhnya, berarti kurang sejuta. Gitu juga seterusnya, kenapa ini kosong-kosong gitu. Nah, terus kita lihat ke sini yang F3 bintang S3 nih. Itu kalau kamu mau isi nih, kamu lihat di kanan, di sebelah kiri di 4 sel ini. Nah, ini isinya pilih yang paling gede. Ini kan kalau di baris ini yang paling gede 0,6. Kalau baris ini ngambil 0,6. Baris ini yang paling gede 0,7. Baris ini yang paling gede 0,8. Baris ini yang paling gede 0,8 gitu. Itu ngisinya gitu sampai bawah juga sama cara ngisinya. Nah, sampingnya misal di sini 0,6. 0,6 tuh ada di X3 sama dengan berapa? 1, berarti di sini 1. Kalau misalnya 0,9 tuh ada di X3 sama dengan berapa? 4, berarti di sini 4. Nah, gitu. Itu tahap 3. Nah, sekarang tahap kedua. Tahap kedua oh iya sebenarnya. Oh enggak, lanjut tahap kedua dulu. Tahap keduanya ini kita lanjut ke tahap 2. Nah, tahap kedua udah agak ribet-ribet nih rumusnya nih. Sorry, ini salah, ini harus F3 ya. F2. Nah, F2. Nah, rumusnya nih baca nih, agak ribet ya. F2 S2 X2. Apa tadi tuh? Kalau misalnya N-nya 1 sama 2 rumusnya ini kan. Berarti kan P2 X2 dikali F bintang 3 S3 gitu. Nah, jadi kayak gini. Dengan S3-nya tuh apa? S3-nya tuh kan tadi kita udah cantumin ya di sini. S3 itu ini S2 kurang C2X2 gitu. Nah, mana tadi? Nah, sekarang sama kayak tadi nih, baris yang sininya. Sama kayak gini. Yang ininya juga sama. Kalau P2 X2 sama dengan 1, berarti peluang kita di sekitar sini. Kalau yang di sini fokus komponen 2 aja ya. Fokus komponen 2. Peluang kalau misalnya komponen 2 dipasangnya 1 unit 0,4. Kalau dipasangnya 2 unit 0,5. Kalau dipasangnya 3 unit 0,6.
kalau dipasangin 4 unit 0,7 gitu. Nah kalau yang sebelah sini itu biayanya, biaya komponen 2 kalau dipasang 1 unit 1 kan 1 juta 1 satuan lah. Kalau dipasang 2 unit ada 2 satuan atau 2 juta lah ibaratnya. Kalau 3 unit ada 3, kalau 4 unit ada 4 satuan gitu. Nah cara ngisinya juga sama. Ini kan diisi mulai dari 1 kan. Diisi ini harusnya dari 2. Kenapa? Aku kosongin tadi karena ini hasilnya bakal 0 sama kayak gini. Sebenarnya ini juga bisa dihilangin sih. Cuman biar lebih jelas aja aku tulis. Kalau mau tulis juga nggak apa-apa. Nah karena kita tulis aja ya sekarang ya, biar aku contohin cara nulisnya. Nah di sini kan rumusnya apa? F2 S2 X2 itu kan hasilnya ya. Berarti P2X2 P2X2 di kolom ini berapa? P2X2 itu 0,5, berarti 0,5 dikali sama F3 S3 bintang S3 nya berapa nih? S3 kan rumusnya ini S2 kurang C2X2 nih. Nah kita lihat S2 di sininya berapa? S2 nya 2, berarti 2 kurang C2X2 nya ini kan 2, berarti 2 kurang 2 berapa? 0, berarti 3 bintang 0 sama dengan 0,5 kali F3 0 berapa? Nah F3 ini nilainya dari mana? Nilainya kita lihat di tabel atas tadi. Ini F3 nih, F3 yang 0 sini. F3 kalau S3 nya 0, berarti ini kan S3 0, F3 ini 0, ya berarti 0 juga dong, 0 karena sama dengan 0 gitu. Tadi aku tulis. Nah di sebelah sininya juga sama nih, sebelah sini juga sama nih, berarti P2X2 berarti kan rumusnya P2X2 di kolom ini berapa? 0,6 kali F3 bintang berapa? S3 rumusnya S2 tuh 3 kurang C2X2 nya 3, berarti 0 sama dengan 0,6. Tadi kan di sini udah tahu ya F30 tuh berapa? F30 tuh 0, berarti 0 sama dengan 0 juga dong gitu. Nah ini juga sama nih, kita ngisinya di yang 4 kita isi. Nah 4 sekarang kita isi, berarti berapa? P2X2 di kolom ini 0,7, yang ini ya P2X2 di kolom ini kan 0,7 nih, dikali F3 bintang berapa nih? S2 nya 4 dikurang C2 nya 4, berarti 4 kurang 4 0 sama dengan 0,7 dikali F3 bintang 0 nya berapa? 0, berarti sama dengan 0 juga kan. Nah sekarang ini nih FP2X2 di kolom ini 0,7 dikali F3 nya bintang berapa? S3 nya di sini. S3 nya itu kan S2 5 dikurang C2X2. Di sini 4 ya, berarti 5 kurang 4 1. Berarti sama dengan 0,7 dikali, kita lihat nih F3 bintang 1 berapa di tabel yang atas. Kalau S3 nya 1, F3 bintangnya 0,6, berarti 0,6 berarti berapa nih? 0,42 ya, 0,42. Berarti ininya kita bold. Nah berarti ininya salah dong. Berarti ininya berapa nih? Kan yang sebelah sini isinya yang baris, lihat terus cari yang paling gede kan. Ini 0,32, 0,35, 0,36, 0,42. Berarti di sininya 0,42 gitu. 0,42 ada di X2 di mana? Di sini kan, berarti di sini X2 sama dengan 4, berarti 4. Begitu. Sama ngisinya semuanya juga. Nah, udah agak paham. Sekarang kita ke tahap N sama dengan 1. Nah di N sama dengan 1 ini kita nggak usah dari 0 lagi, langsung aja 8. Kenapa? Karena kan biaya yang awal yang kita punyanya tuh 8 gitu loh. Jadi kita dapat 8 langsung ke tahap 1 gitu.
Jadi udah nggak ada pengurangan lagi gitu. Jadi kalau tahap 1 langsung aja begini. Caranya sama kayak tadi, yang sama kayak 2, cuman ini diubahkan jadi F1 S1 X1 P1 X1 kali F2 bintang S2, dengan S2 nya itu sama dengan S1 kurang C1 X1. Nah ini sama nih, P1 X1 sama dengan 1, berarti peluang kalau misalnya komponen satunya dipasang 1 unit 0,5 kan. Terus yang ini peluang kalau misalnya komponen satunya dipasang 2 unit 0,6. Terus yang ini peluang kalau misalnya komponen 1 dipasang 3 unit 0,7 gitu. Nah terus ini sama, ini biaya. Kalau misalnya X1 nya komponen 1, maksudnya komponen 1 dipasang 1 unit biayanya butuh 2. Kalau komponen 2 dipasang 2 unit biayanya butuh 3 gitu. Kalau komponen 1 dipasang 2 unit biayanya butuh 3. Terus kalau komponen 1 dipasang 3 unit butuh 4 gitu. Terus kalau komponen 1 dipasang 4 unit butuh 5 gitu. Nah terus kita pakai cara tadi juga sama. Kan rumusnya P1 X1 ya. P1 X1 di kolom ini berapa? 0,5 nih, 0,5 kali F2 bintang S2. S2 nya rumusnya S1 kurang C1 X1. Di sini S1 nya 8, C1 X1 nya 2. Berarti 8 kurang 2 6 kali, berarti F2 bintang 6. 0,5 kali F2 6 nih berapa? Kita cari di yang tabel 2 karena F2 tabel yang S2. S2 nya 6. Lihat F nya berapa? 0,42. Berarti 0,5 kali 0,42 itu 0,21. Nah, itu juga sebelahnya juga nih. P1 X1 di kolom ini itu 0,6 kan. Kali F2 S2. S2 nya berapa? Hitung dulu. Ini 8. S1 kan, S1 nya 8 kurang C1 X1 3. Berarti 8 kurang 3 5. F2 5. Cari di tabel yang atas. S2 nya 5, cari F nya 0,42. Berarti salah, 0,42 juga harusnya 0,42 nih, salah nih. Tadi kan ada salah ngitung ya. 25 0,42. Berarti berapa tuh? 0,6 kali 0,2 0,42 itu 0,252 lah. Waduh. Nah, aku salah juga berarti. Nah, ini yang paling gedenya 0,252 kan. Nah, tapi ada 2 nih, 2 jalur nih. 3 2 dan 3 kan. Aku sambil kerjain ulang deh ini. 2 dan 3. Nah, udah selesai semuanya. Terus kita cari nih pakai backtracking. Misal kita pilih satu dulu deh. Kita pilih yang ini kan ada 2 ya. Misal kita pilih enggak deh, enggak usah gitu dulu. S1. Kita punya dari awal S1 8 kan. 8 sehingga X1 nya nih pilih dulu salah satu, mau 2 apa 3. Misal kita pilih 3 dulu pertama. Kita pilih 3. Jadi kesimpulannya ada 3 buah komponen 1 yang dipasang secara paralel. Nanti baru komponen 1. Nah, sekarang komponen 2. Tadi kan rumusnya, sekarang kita punya biaya berapa nih? Kan awalnya kita punya biaya 8. 8 tuh biaya awal. Nah, kita udah beli komponen 1. Sisa berapa dana yang kita punya buat beli komponen 2 selanjutnya gitu. Nah, cara ngitungnya itu sama dengan S2 sama dengan S1 biaya awal tadi dikurangi C1 X1. Tapi X1 nya kan kita pilih 3. Berapa tuh? C1 X1 3. 4 nih. Kayak kan kita punya awal 8. C1 X1 3 nih. Kita udah beli komponen 1 sebanyak 3 buah. Berarti kan biaya 4. Berarti 8 kurang 4. Sisa biayanya tinggal 4 lagi nih. Tinggal 4 lagi sisa biayanya. Nah, sekarang lihat di tabel yang step 4 tadi, yang tahap kedua. Kita lihat di S2 sama dengan 4. Di baris S2 sama dengan 4. Kita lihat. Yang ini berarti S2 sama dengan 4. Berarti X2 nya berapa? Oh, 3 X2 nya nih. X2 nya 3. Berarti artinya kesimpulannya komponen
2 ini kita harus pasang 3 unit gitu. Nah, terus kita ke komponen 3. Berarti kita ngitung biaya yang tersedia dulu dong. Biaya yang tersedia sama kayak tadi. Biaya kedua kan habis beli komponen 1, beli komponen 2, nyisa duitnya masih ada sisa nggak nih? Nah, duit yang sisa tadi di S2 tuh kan 4 ya. Terus karena kita pilih X2 nya 3, makanya C2X2 sama dengan 3. Kita cari nih C2X2 sama dengan 3 berapa tuh? 3 nih, C2X2 sama dengan 3. Berarti 4 kurang 3. Oh, masih ada sisa 1 nih, satu-satuan. Cukup gue ya duitnya ya. Terus lihat di tabel awal tadi yang S3 nya sama dengan 1. S3 1 sini, lihat X nya. Oh, satu-satuan nih. Alhamdulillah masih ngepas lah, X3 nya beli 1. Artinya komponen 3 nih kita butuh satu-satuan dipasang paralel. Coba kita hitung ya, pas apa enggak duitnya. Di komponen 1 ada 3 buah. Komponen 1 3 buah, biaya 4. Komponen 2 ada 3 buah juga, biayanya 3. Komponen 3 ada 1 buah, biayanya 1. 4 tambah 3 7, 7 tambah 8. Ngepas ternyata. Jadi itu. Nah, terus berarti itu kan solusi alternatifnya. Terus peluangnya berapa? Karena ini saling independen, makanya dikali. Berarti kalau komponen 1 unitnya 3, 0,7 dikali 0,6 dikali 0,6 hasilnya 0,252. Nah, tapi kan ini kan ada 2 ya, 2 dan 3 gitu. Sementara tadi kita baru milih 3. Nah, makanya sekarang kita lanjut ngitung ulang. Kalau misalnya X satunya kita pilih 2 dari awal. Kita mulai dari sini ya. Dua-duanya benar dan dua-duanya harus kamu tulis di jawaban gitu. Pertama, bahwa S1 nya kan 8, ini nggak berubah ya. Terus X1 bintangnya kita pilih 2 di sini. Berarti ada 2 buah komponen 1 yang dipasang secara paralel kan. Ini bold deh. Ya kan, 2 buah. Terus kita lihat di sininya. Kita hitung lagi S2 nya sisa berapa dananya. Dana awal kan 8. Di sini terus masangnya cuma 2 ternyata. Masangnya cuma 2 X1 nya, komponen 1 nya. C1 X1 2. Kita lihat di sini komponen 1 biayanya kalau dipasang 2 3 kan. 3 berarti ini kurang 3, 8 kurang 3. Sisanya 5 berarti. Kita lihat di tabel step 4 tadi. Yang S2 sama dengan 5. Kita lihat yang S2 nya sama dengan 5. Itu X2 nya berapa ya? S2 sama dengan 5. X2 nya 4. Banyak juga ya. 4 ternyata. X2 nya ada 4. Bener kan ya 4 ya? S2 sama dengan 5. X2 nya 4 ya, benar. Benar kan? Berarti ada 4 buah komponen 3 yang dipasang secara paralel. Maksudnya 4 buah komponen 2 yang dipasang secara paralel. Nah, sekarang buat komponen 3, sisa dananya berapa? S2 nya kan tadi ada 5 nih. 5 dikurang, kita belikan di sini 4 kan, kita butuhnya 4 nih. X2 nya ada 4. Berapa tuh biaya kalau misal kita pasang komponen 2 nya 4. Komponen 2 4, biayanya 4, ternyata 4. Di sini S2 nya 5 ya, belum ganti. Tadi biayanya kan kalau misalnya kita masang komponen 2 nya ada 4 buah, berarti 4 kan biayanya. Berarti sisanya 1 nih. 1 kita lihat di S3 sama dengan 1. Yang ke tabel paling atas S3 sama dengan 1, berarti X3 nya 1. Berarti 1 unit, nggak berubah karena nyisa 1 juga sih ya. Jadi ya ada 1 buah komponen 3 pasang secara paralel. Nah, kesimpulannya, kita buat kesimpulan lagi. Solusi alternatif kalau misal kita pilih 2
pilih yang 2 di awal tadi ini, berarti komponen satunya kamu ngecat enggak, komponen satunya kita pasang ada 2, komponen 2 nya kita pasang 4 ya, 4. Nah berarti 2 unit komponen 1, 4 unit komponen 2, sama 1 unit komponen 1. Nah sekarang kita hitung peluangnya, kan biayanya sama ya, 8 juga ya. Misalnya ini 2 unit komponen 1, 2 unit komponen 1 biaya 3 tambah 4 unit komponen 2, 4, 3 tambah 4, 7, tambah 1 unit komponen 3, 1, 7 tambah 8, pas. Nah sekarang kita hitung peluangnya. Peluangnya tadi komponen 1 kan 2 unit, berarti 0,6 kali komponen 4 3 unit, komponen 2 4 unit, 0,7 kali komponen 3 1 unit, 0,6. Peluangnya salah lagi, 6 kali 0,7 kali 0,6 sama 0,252 juga gitu. Nih jadi kesimpulan keseluruhannya aku tulis lagi ya. Kesimpulan keseluruhan solusi alternatifnya adalah bla 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 ini peran total biaya sebanyak 8 satuan. Gimana ya nulisnya? Pokoknya ntar ini aja deh, gabungin aja deh. Kayak solusi alternatifnya adalah S sama dengan bla 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 bla. Kalau misalnya 241 yaitu 2 unit komponen 1, 4 unit komponen 2, dan 1 unit komponen 1. Dan juga bisa juga S-nya sama dengan yang ini. Dengan masing-masing solusi biayanya sama yaitu 8 satuan dan peluangnya 25% gitu. Ini aku tulisin aja deh. Oh, kok masih bold sih? Kok aneh? Ya udahlah. Salah mencet shift lagi tadi. Atau di sini deh. Yang pindahin ke sini. Nah, sekarang kesimpulan keseluruhannya itu adalah solusi alternatifnya bisa 2 nih, yaitu S sama dengan X1-nya 2, X2-nya 4, dan X3-nya 1, atau bisa juga X1-nya 2. Ini ketuker nih. Belum nih. Bentar. Sorry. Nah, solusi alternatifnya bisa X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 4, X3-nya sama dengan 1, atau X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 3, dan X1-nya sama dengan X3-nya sama dengan 1. Atau bisa kita bilang bisa nih kita pasang
2 unit komponen 1, 4 unit komponen 2, sama 1 unit komponen 3. Ini komponen 3 nih. Atau bisa juga kita pasang 3 unit komponen 1, 3 unit komponen 2, sama 1 unit komponen 3. Untuk kedua solusi tersebut ternyata biaya yang dikeluarin sama, yaitu 8 satuan atau ibarat 8 juta lah gitu. Dan peluangnya untuk masing-masing solusi juga sama. Kalau misalnya dianggap setiap komponen ini saling independen gitu, itu 0,252 atau 25,2%. Jadi begitu deh cara pengerjaannya, Cak. Beneran videonya membantu ya. See you lagi. Ada kerjaan dulu ya, Cak. Mudah-mudahan membantu videonya. Kayaknya agak lama nih, berapa menit dah? Gak bisa ngeliat ya. Oh, setengah jam ternyata.